Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-6 ini, nanti kita akan mempraktekkan uji regresi linear berganda. Pada uji regresi linear berganda ini, materi yang akan kita praktekkan diantaranya adalah persiapan data. Nanti akan ada sebuah contoh kasus, tabulasi data untuk menguji regresi linear berganda. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melakukan estimasi model regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Yang keempat itu adalah pengujian kelayakan model. Kemudian yang kelima nanti adalah bagaimana cara menginterpretasi model dari regresi linear berganda. Nah, pada contoh kasus yang akan kita bahas di materi 6 ini, untuk regresi linear berganda itu akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS. Pada contoh kasus untuk regresi linear berganda atau kita kenal sebagai multiple regression nanti, di sini diduga bahwa besarnya nilai ujian pada mata kuliah statistik dan probabilitas mahasiswa itu tergantung besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebutlah nanti kita akan melakukan pengamatan dengan mengambil sampel 12 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik dan probabilitas. Kemudian kita catat frekuensi membolos, skor tes kecerdasannya, dan nilai ujian akhirnya. Nah, dari data dari variabel tersebut, sesuai yang ditampilkan pada tabel di screen ini, nanti ada 3 buah variabel, di mana 2 variabel itu sebagai variabel independen yang mempengaruhi, yaitu skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Kemudian untuk variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi di sini adalah nilai ujian. Kemudian data pada contoh kasus yang kita bahas kali ini saya ambil dari www.konsistensi.com. Bagaimana cara kita menyelesaikan kasus regresi linear berganda ini? Pertama-tama adalah silakan kalian definisikan semua variabel yang terlibat pada data yang akan kita teliti tadi. Tadi ada contohnya dalam tabel yang berupa tabulasi data tadi, kalian pindahkan terlebih dahulu ke dalam data variabelnya, variabel view-nya ya. Ini ke variabel view-nya. Kemudian kalau kalian sudah deklarasikan masing-masing pada setiap kolom di sini, langkah berikutnya adalah kalian melakukan penginputan data sesuai dari slide sebelumnya tadi, di mana sampel yang akan kita selesaikan pada uji multiple ini adalah 12 sampel. Kalau sudah data itu kalian inputkan ke dalam data view, langkah berikutnya adalah kita melakukan penyelesaian yang pertama, yaitu estimasi model linear, model regresi linear. Nah, bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Pertama, kalian pilih menu analis terlebih dahulu, kemudian kalian pilih regression, kemudian kalian pilih pada bagian linear. Nah, estimasi model regresi linear ini dilakukan secara sekaligus dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik itu terdiri dari uji multikolinearitas, kemudian autokorelasi, kemudian ada pengujian heteroskedastistas, dan normalitas. Sehingga nanti output dari hasil pengujian ini nanti kita olah datanya dan dapat kita gunakan untuk pengujian asumsi klasik dan uji kelayakan model dari regresi linear bergandanya. Kalau sudah pada langkah tersebut kalian lakukan, penyelesaian yang pertama tadi di bagian estimasi model regresi linear adalah yang pertama
setelah muncul kotak dialog linear regression, kita pindahkan variabel nilai ujian akhir pada kolom dependen. Kemudian, untuk kolom independennya sendiri, kita pindahkan variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos mahasiswa. Nah, di sini untuk uji asumsi klasik ini setelah disederhanakan ada 4 nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah multikolinearitas, kemudian yang kedua adalah autokorelasi, kemudian yang ketiga adalah heterokedastisitas, dan yang keempat adalah normalitas. Untuk yang multikolinearitas nanti kita akan menggunakan nilai VIF atau tolerance. Kemudian untuk yang autokorelasi kita akan menggunakan DW, Durbin-Watson. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk heterokedastisitas nanti kita akan menggunakan scatter plot dari Z-pred dan Z-recit. Kemudian untuk normalitas sendiri kita akan menggunakan normal probability plot yang tentunya sudah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, saya kembali ke bagian ini. Setelah kalian memindahkan ke kolom dependen dan independen masing-masing variabel tersebut, langkah berikutnya adalah silakan kalian klik statistik di sini. Kemudian silakan kalian checklist pada bagian estimates, model fit, kemudian collinearity, dan DW, Durbin-Watson-nya. Karena kita akan mengetes 4 pengujian ini ya di dalam uji asumsi klasiknya. Kalau sudah, silakan kalian continue saja. Setelah itu, kalian pindah ke bagian button plots di sini. Silakan diklik button plots-nya. Kalau sudah, nanti akan muncul kotak dialog ini, linear regression plots. Langkah berikutnya adalah silakan pada kolom Y-nya kalian pindahkan variabel Z-recit. Kemudian untuk kolom X-nya silakan kalian pindahkan variabel Z-pred di sini, prediction. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kalian checklist pada bagian normal probability plot-nya. Kalau itu sudah kalian lakukan, langkah berikutnya silakan klik continue. Setelah klik continue, langkah berikutnya adalah silakan kalian klik. Setelah langkah-langkah yang sudah kalian lakukan pada slide sebelumnya tadi, nah sekarang giliran kita bagaimana cara membaca hasil atau output dari SPSS yang sudah kita lakukan pengujian tadi, multiple regression. Yang pertama adalah multikolinearitas. Di sini kita bisa melihat dari tabel koefisien pada 2 kolom terakhir, yaitu di bagian kolom tolerance dan VIF. Toleransi dan VIF-nya ya. Nah, di sini kita lihat nilai VIF untuk variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos mahasiswa itu sama-sama 1,799. Sedangkan nilai toleransinya itu sebesar 0,556. Oke, masih ingat bagaimana cara kita mengambil keputusan ketika menguji multikolinearitas ini? Karena nilai VIF-nya ini 1,799 dari kedua variabel yaitu tes kecerdasan dan frekuensi membolos ternyata lebih besar, tidak ada yang lebih besar ya, artinya lebih kecil dari nilai 10 atau 5, sehingga keputusan yang kita ambil atau bisa kita katakan dari pengujian multi ini adalah tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas, baik itu di skor tes kecerdasan ataupun di frekuensi membolos mahasiswa di sini. Nah, pembandingnya itu dengan nilai 10 atau 5, banyak buku yang mensyaratkan tidak lebih dari 10. Tapi juga ada yang mensyaratkan itu tidak lebih dari 5. Nah, maka silakan nanti kalian bisa menggunakan 5 atau 10, tergantung referensi
buku mana yang kalian ambil untuk melakukan uji multikolinearitasnya. Oke, berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS tadi, maka untuk model regresi linier yang baik itu adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Nah, karena kita tadi sudah uji berdasarkan nilai ini tadi, nilai FIF dan tolerance, kita bisa katakan bahwa model regresi yang kita ujikan ini itu terbebas dari adanya multikolinearitas. Itu untuk pengujian asumsi klasik yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menguji autokorelasinya. Data yang digunakan itu untuk mengestimasi model regresi linier, merupakan data time series. Maka diperlukan adanya uji asumsi terbebas dari autokorelasi. Nah, bagaimana cara kita menguji autokorelasi ini? Kita bisa melihat dari tabel model summary di sini. Yang kita butuhkan adalah kolom terakhir di sini, pada kolom DW, Durbin-Watson-nya. Di sini tertera, angka ini 1,950 ini nanti akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang dibuat dengan nilai DL dan DU. Dibuka lagi untuk materi kita yang kelima kemarin. Kita sudah membahas tentang Durbin ya. Nah, DL dan DU ini nanti ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Kita lihat variabel bebas yang kita uji ini ada berapa dalam model regresinya. Kemudian selain itu yang kita lihat berikutnya adalah berdasarkan jumlah sampelnya di sini N-nya. Sehingga nilai DL dan DU ini bisa kita lihat pada tabel DW. Nanti tabelnya bisa kalian download. Durbin-Watson-nya bisa kalian download di internet ya. Ada. Dengan tingkat signifikansi atau toleransi error itu sebesar 5% atau alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah variabel bebasnya itu ada dua, yaitu skor tes kecerdasan tadi dengan frekuensi membolos. Kemudian jumlah sampel yang kita ujikan itu sebanyak 12. Nah, dari dua data ini, kita bisa melihat nilai DL dan DU-nya nanti pada DW. Caranya melihat bagaimana? Nah, kalau kalian sudah download tabelnya, kalian perhatikan di sini. Pada bagian kolom, ini ya. Pada bagian kolom ini, kalian perhatikan K sama dengan 2. Kolom ini kalian pilih berdasarkan jumlah variabel bebas yang kalian teliti. Ada berapa? Karena kita kan ada di bagian K2 tadi. Nah, untuk bagian baris di sini, N, ini adalah jumlah data atau sampel yang kalian gunakan untuk menguji multiple regression-nya. Di sini kan ada 12. Kita tarik baris ketemu dengan kolom, sehingga nilai DL kita peroleh sebesar 0,8122, kemudian untuk nilai DU-nya sebesar 1,5794. Dari dua nilai inilah kita bisa menentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi. Caranya kita bisa melihat pada gambar ini. Perhatikan. Ini jadi panduan kita nanti untuk mengambil keputusan apakah terjadi atau tidak autokorelasi pada data tersebut. Nah, di sini kita lihat pada bagian sebelah kiri itu adalah autokorelasi positif, kemudian di sebelah kanan saya ini adalah autokorelasi negatif. Kemudian nilai DL kita dengan rentang 0 sampai 4 ya. Ke kanan karena positif. Kemudian kita masukkan nilai DL-nya di sini 0,812, berarti di antara range ini.
Kemudian nilai DU-nya 1,5794 ini. Antara DL dengan DU, nilai antara DL dan DU itu adalah nilai keraguan-raguan di sini. Kemudian untuk menghitung pada bagian ini 2,421 ini apa ini? Ini adalah nilai yang diperoleh dari 4 dikurangi nilai DU-nya. Karena DU-nya itu 1,579, sehingga di sini hasilnya adalah 2,421. Kemudian untuk bagian yang DL kita kurangkan dengan 4 juga. 4 kurangi dengan 0,812, sehingga hasilnya adalah 3,188. Nah, dari sini kita tahu, kita bisa menarik kesimpulan karena nilai DW-nya, DW hitungnya tadi di tabel sebelumnya itu adalah 1,950, artinya nilai itu lebih besar dari nilai 1,579 atau DL tabelnya pada DW, dan lebih kecil dari 2,421. Artinya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan berada pada daerah yang tidak ada autokorelasi. Range-nya kan ini ya. Nah, berada di daerah yang tidak ada autokorelasi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam model regresi linear ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, berarti syarat yang kedua terpenuhi pada uji asumsi klasik tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah kita menguji heteroskedastisitas di sini. Ini kita nanti melakukannya menggunakan scatter plot atau alur sebaran antara residual dengan nilai prediksinya nanti dari variabel terikat. Variabel terikatnya di sini itu adalah nilai ujian akhir dari mahasiswa. Nah, hasil uji heteroskedastisitas ini bisa kita lihat pada tabel scatter plot yang ada di output SPSS kalian. Di sini kita bisa melihat bahwa sebaran titik-titik ini tidak membentuk suatu pola tertentu. Pola atau alur tertentu ya. Sehingga bisa kita simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena tidak membentuk pola tertentu di sini. Atau dengan kata lain, data penelitian ini terjadi homoskedasitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas ini dalam model ini sudah terpenuhi berarti, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Sehingga kita bisa melakukan pengujian asumsi klasik yang berikutnya. Nah, tapi kalian ingat pada uji scatter plot ini sangat rentan dengan kesalahan. Ketika kita ingin menarik kesimpulan. Kenapa saya katakan sangat rentan? Karena penentuan ada tidaknya pola atau alur tadi, atas titik-titik yang ada pada gambar scatter plotnya tadi, itu sangat subjektif sifatnya. Bisa jadi nanti sebagian orang itu mengatakan tidak ada pola, tapi sebagian lainnya mungkin mengatakan ini ada polanya. Sehingga hal tersebut tidak ada ukuran yang pasti kapan suatu scatter plot itu membentuk pola atau tidak. Sehingga pada saat kita menguji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot ini, itu keputusannya hanya mengandalkan pengamatan atau penglihatan dari kita. Sehingga hati-hati. Kita harus cermat melihat pola atau alur atas titik-titik yang ada pada scatter plot tersebut. Kalau tidak ada pola, berarti bisa dipastikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di sini.
Itu untuk pengujian asumsi klasik yang ketiga. Kemudian yang keempat, normalitas di sini. Kemarin di pertemuan yang kedua dan tiga ya, kita sudah membahas normalitas. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, pada cara di materi ke-6 ini, kita menggunakan normal probability plot di sini. Nah, yang kita lihat nanti pada bagian asumsi klasik dengan pendekatan OLS untuk multiple regression ini, data residual yang dibentuk model regresi linear itu harus terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau kita lihat pada grafik normal p-plotnya di sini, titik-titik ini, titik-titik yang ada pada grafik ini mendekati gambar normal p-plotnya. Normal p-plotnya itu yang mana ini? Garis diagonal lurus ini ya. Nah, mendekati garis lurus ya, ini juga mendekati garis lurus. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Sehingga syarat yang keempat pada uji asumsi klasik ini terpenuhi. Nah, kalau kita sudah melakukan 4 pengujian di dalam uji asumsi klasik ini, langkah berikutnya adalah kita nanti akan melakukan pengujian kelayakan model di sini. Nah, untuk kelayakan model itu sendiri, yang pertama nanti yang akan kita uji itu adalah keterandalan model, atau kita kenal dengan uji F, atau ada yang menyebutnya dengan uji simultan model, sama saja. Uji F ini itu adalah tahapan awal untuk kita mengidentifikasi model regresi yang diestimasi itu layak atau enggak. Layak yang dimaksud di sini itu adalah model yang diestimasi itu layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Namun, uji ini disebut juga sebagai uji F. Kenapa uji F? Karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya itu seperti one-way ANOVA. Bagaimana nanti cara kita menarik kesimpulannya? Apa yang akan kita lihat, yang kita butuhkan pada output SPSS-nya? Adalah nilai probabilitas F hitungnya, yang akan ditunjukkan pada kolom sig nanti. Apabila nilai itu nanti kita dapati lebih kecil dari tingkat kesalahan error, alfanya 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi maksudnya itu layak. Itu kalau nilai probabilitas F hitungnya lebih kecil ya dari alfanya. Tapi kalau ternyata kondisinya nilai probabilitas F hitungnya itu lebih besar dari tingkat kesalahannya, maka bisa kita simpulkan bahwa model regresi yang diestimasi itu tidak layak. Itu pentingnya kita melakukan uji F di sini. Oke, pada uji F ini yang bisa kita lihat adalah di bagian tabel ANOVA. Khususnya untuk kolom yang terakhir itu, kolom sig itu, kita lihat. Di situ nilai probabilitas F hitungnya, sig-nya itu sebesar 0,000. 0,0000 itu kan lebih kecil dari tingkat signifikansinya tadi yang sudah ditentukan sebesar 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa model regresi yang diestimasi itu layak. Layak untuk apa? Layak untuk dijelaskan pengaruh tes kecerdasan otak dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian akhir. Nah, itu fungsi kita melakukan pengujian kelayakan model ya. Jadi model yang sudah kita buat tadi, multiple regression itu juga perlu kita uji kembali apakah layak ini.
di mana pengambilan keputusannya tadi menggunakan nilai probabilitas dari F hitung. Selanjutnya adalah di pengujian kelayakan model, itu adalah uji koefisien regresi atau kita kenal dengan uji T di sini. Tujuannya untuk apa sih kita melakukan uji T ini? Untuk ngetes apakah parameter di sini adalah koefisien regresi dan konstantanya tadi yang diduga untuk mengestimasi persamaan dari model regresi linear bergandanya itu sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Tepat di sini yang dimaksud itu adalah parameter tersebut itu bisa menjelaskan perilaku variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikatnya. Seberapa besar sih pengaruh itu? Nah, kita nanti untuk pengujian koefisien regresi ini atau uji T, kita menggunakan fokusnya itu adalah parameter slope atau koefisien regresi saja. Caranya dari langkah-langkah yang sudah kalian lakukan di bagian awal tadi, kalian perlu mengambil untuk tabel koefisien di sini, khususnya pada kolom T dan kolom SIG. Bagaimana cara nanti menarik kesimpulannya? Apabila kalian dapati nilai probabilitas T hitungnya, atau nilai SIG-nya yang ada di kolom ini ya, ini. Itu lebih kecil dari tingkat kesalahan atau alfanya, yaitu 0,05, maka bisa dikatakan bahwa variabel bebas tadi, tes kecerdasan otak dan frekuensi membolos itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya atau variabel nilai akhir ujian tadi. Itu kalau nilai SIG atau probabilitasnya itu lebih kecil ya. Nah, bagaimana nanti kalau kita dapatin nilainya itu ternyata lebih besar dari tingkat kesalahannya? Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel yang sedang kita amati, variabel bebas di sini, itu ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Itu penting kenapa kita melakukan uji T pada pengujian kelayakan model. Langkah berikutnya adalah kita lihat pada bagian yang saya beri tanda merah di situ. Kita tahu bahwa nilai probabilitas T hitungnya dari variabel skor tes kecerdasan itu sebesar 0,08. Sedangkan untuk variabel bebasnya atau frekuensi membolosnya di sini, kita ambil nilai probabilitas T hitungnya itu sebesar berapa di sini? Ini ya, frekuensi membolos. 0,12 di sini. Itu artinya lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil bunyi kesimpulannya apa? Kita bisa katakan bahwa variabel bebas di sini, frekuensi membolos, itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait nilai pada alfa 5% dan taraf keyakinan 95%. Itu caranya melakukan uji T. Kemudian ada pengujian koefisien determinasi di sini. Tujuannya untuk apa di sini? Kita ingin menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas ini terhadap variabel terikatnya. Sehingga nanti yang kita hitung itu adalah nilai koefisien determinasi saat kita melakukan praktek di slide sebelumnya tadi, hasil outputnya. Nanti yang akan kita ukur itu adalah nilai R square-nya, kemudian ada nilai adjusted-nya ya, adjusted dari R square-nya.
Oke, kita masuk ke model summary-nya ya. Di sini kita butuh R-square dan adjusted tadi. Jika kita lihat di sini nilai R-square-nya itu sebesar 0,876. Ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos tadi terhadap variabel nilai akhir ujian itu sebesar 87,6%. Artinya apa? Skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos ini memiliki pengaruh terhadap nilai akhir ujian sebesar 87,6%. Sedangkan sisanya itu kan berarti dikurangkan dengan 100% ya, hasilnya adalah 12,4. Dengan kata lain, ini dipengaruhi oleh yang sisanya tadi 12,4 ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear berganda ini. Pada penyelesaian yang ketiga, yaitu adalah bagaimana cara kita menginterpretasi model dari multiple regression ini. Jadi setelah kalian tadi melakukan tahapan penyelesaian 1, 2, sudah kalian lakukan dan ternyata pengujiannya itu hasilnya memenuhi syaratnya, yaitu uji asumsi klasik tadi ya, yang ada autokorelasi, kemudian ada heteroskedastisitas, dan lain sebagainya, serta kelayakan modelnya tadi, maka tahap akhirnya itu adalah menginterpretasikan. Interpretasi itu apa sih? Dia adalah sebuah model yang dihasilkan seharusnya dilakukan setelah semua tahapan di sini adalah uji asumsi klasiknya dan kelayakan model itu dilakukan. Jadi penyelesaian interpretasi model ini ada di bagian akhir ketika kalian sudah menyelesaikan uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Mengapa demikian? Pertama, pertimbangannya adalah uji asumsi klasik ini itu memastikan bahwa persyaratan minimal dari sebuah model regresi linear berganda di sini itu telah terpenuhi semuanya. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam pemenuhan asumsi nanti pengambilan kesimpulan. Yang kedua, uji kelayakan ini memastikan bahwa model regresi berganda yang diestimasi itu memang layak. Memang layak menjelaskan pengaruh variabel bebasnya tadi terhadap variabel terikatnya. Nah, apabila model yang diestimasi nanti itu tidak atau kurang layak, maka model tersebut memang tidak bisa digunakan untuk menafsirkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berhenti di situ. Cara untuk menginterpretasi model dari multiple regression. Nah, interpretasi model di sini nanti meliputi dua hal, diingat-ingat. Yang pertama itu adalah tanda, yang kedua itu adalah besaran. Tanda ini itu menunjukkan arah hubungannya, positif atau negatif. Gitu. Positif itu maksudnya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Sedangkan kalau nanti ternyata interpretasinya itu tandanya nilainya negatif, berarti itu menunjukkan pengaruhnya itu berlawanan dari yang sebelumnya tadi. Itu untuk interpretasi model. Ada dua ya, meliputi tadi tanda. Kemudian yang kedua adalah besaran di sini. Besaran itu apa sih? Dia jelasin. Nominal slope persamaan regresi kita. Caranya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, kita ambil dari variabel, dari output koefisien ya di sini. Pada kolom B di sini. Sehingga menghasilkan nilai dari ujian akhirnya itu adalah persamaan regresi linear bergandanya 55,780, kemudian ditambah 0,527,
Kemudian kita tambah dengan min 2,344. Ini frekuensi membolosnya ya. Min 2,344. Taruh di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah E. Oke, kalau sudah kalian masukkan di sini, kita bisa lihat koefisien regresi untuk variabel skor tesnya tadi. Sebesar 0,527. Kemudian untuk variabel frekuensi membolosnya, itu sebesar min 2,344. Di sini kita lihat bahwa nilai koefisien dari variabel skor tes ini positif. Kalau positif artinya apa? Saat skor tes ini naik, itu maka nilai akhirnya juga ikut naik. Itu hubungan yang positif seperti itu. Kalau skornya yang turun, bagaimana nilainya? Berarti nilainya ikut turun. Itu yang dimaksud sebuah tanda positif ataupun negatif yang berada pada kolom B tadi. Nah, kalau kita lihat pada data koefisien regresi yang membolos tadi, itu bernilai negatif ya, min 2,344. Kenapa? Karena pada saat frekuensi membolos ini meningkat, maka nilai ujian ini akan mengalami penurunan. Begitu pula apabila nanti variabel frekuensi membolosnya ini berkurang, maka nilai ujian itu akan meningkat. Itulah arti dari tanda dalam hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya tadi di kolom B tabel koefisien. Nah, sebagai catatan di sini bahwa tidak semua model dari multiple regression ini bisa dibentuk dalam interpretasi data tadi ya dari sisi sebaran. Karena ini sangat bergantung sekali nanti dengan satuan dari variabel yang kalian teliti nanti. Sebagai contoh gini, kalau kalian punya data penelitian yang menggunakan data primer dan kuesioner sebagai alat ukur variabelnya di sini, misalkan saja menggunakan skala Likert. Nah, tidak dapat diinterpretasikan dari sisi besaran. Hanya dari sisi arah saja di sini. Hal ini dikarenakan kalau di skala Likert itu tidak punya satuan. Dia hanya punya gradasi atau perubahan nilai dari kecil ke besar. Atau tidak suka dan suka. Atau tidak setuju ke kurang setuju atau setuju. Dan lain-lain. Nah, apabila kalian sudah menginterpretasikan dari sisi besaran, maka satuannya apa yang tepat untuk skala Likert? Silakan nanti kalian tentukan, kalian praktekkan pada kasus di awal tadi.